Ade, teriak pokoknya deh. Gue di dalam sontak kaget dong. Gue lagi lari dari dalam itu. Ada apaan sih Nun? Teriak-teriak. Ada orang galak di sebelah toren be. Gue lihat nggak ada gitu. Dia sambil ngerengket gini bang, sambil jongkok ngangkat gitu saking ketakutannya. Di situ gue mulai berinteraksi gue dengan cara mata gue merem. Gue melihat emang ada sih itu sosok nenek-nenek jongkok pegang tongkat dengan rambut udah berurai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Dev. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Amin ya robbal alamin. Di samping gue ini sudah ada seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Dan langsung saja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Jali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sibuk apa nih Bang Jali akhir-akhir ini? Ya hari-hari ini sih gue masih sibuk ngojol sih bang. Berikut konten-konten juga sih sebenarnya. Masih aman kah? Alhamdulillah aman. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, katanya Bang Jali ini pernah mengalami kejadian mistis. Iya betul. Waktu ngontrak di Jakarta Timur ya? Iya. Bisa ceritain nggak kisi-kisinya Bang? Itu sih kisi-kisinya ini yang penting-penting aja ya. Oke. Gue pada tahun 2022 setahun yang lalu pas puasa juga sih. Gue diteror seminggu sebelum lebaran. Itu gue diteror oleh sosok pocong gemuk di kamar mandi. Oke, ditahan dulu Bang Jali ya ceritanya. Oke, siap. Jali. Sebelum kita dengar selengkapnya cerita dari Bang Jali, alangkah baiknya buat kalian semua untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya agar gua dan Circle Gaib semakin semangat untuk membuat konten-konten menarik untuk kalian semua. Dan langsung saja kita ke ceritanya. Cuas gak? Bisa dimulai ceritanya Bang Jali? Oke siap bang. Gua mulai nih sekarang ya. Boleh. Jadi tepatnya itu pada tahun 2022 di bulan April. Itu bang. Iya. Sebelum sebenarnya sih sesudah puasa nih bang ya. Seminggu sesudah puasa. Jadi awalnya itu gua ya nyari-nyari kontrakan lah ya. Kontrakan lama gua kan udah habis nih gitu. Jadinya ya kita cari-cari nih. Berhubung di situ mak gua juga jualan gorengan, lontong, terus ya lain-lain dah gitu kan. Mak gue nyari kontrakan, nanya-nanya lah sama pelanggan sekitar, pelanggan mak gue. Ada kontrakan kosong nggak gitu di sini? Ada nek, itu tuh di situ tuh. Mau lihat-lihat dulu nggak gitu kan? Berapa harganya? Lagi itu gue 700.000 bang. 700.000. Dua petak. 700.000 dua petak. Ada ruang tamu itu ya bisa jadi buat tidur lah gitu kan, dapur sama kamar mandi gitu, kamar mandi sama dapur nyatu gitu, tapi disekat gitu lah bang, ada wastafelnya juga gitu. Nah di saat itu gua lagi ngojek nih bang, lagi itu gua masih punya motor sendiri lah, belum kayak motornya sekarang nih. Sekarang kan gua molis gitu kan, gua masih ngojek. Nah pas gua pulang dikabarin sama orang tua gua, Ki, ada kontrakan kosong nggak jauh dari sini. Berapa nih harganya? 700.000 kata mak gua gitu kan. Ya udah dah, kita survei lokasi dulu gitu. Kalau misalnya bagus, ya udah langsung bayar DP aja 3,5 gua gituin. Ya udah mak gua cek, pertama mak gua dulu yang ngecek gitu kan. Ngecek itu bangunannya masih baru bang, itu masih baru, masih kokoh lah, sekitar 3 tahunan itu kira-kiranya gitu. Nah dicek gitu kan, besokan harinya baru ngasih kabar, Ki, Umi udah cek gitu, mau lihat nggak? Ya udah yuk, mumpung lagi belum ada tarikan nih gua gitu kan. Ya udah tuh gua berdua sama mama gua ke kontrakan baru. Gua sih ya lumayan bagus sih bang gitu, ada parkir motornya gitu, ada gerbangnya gitu kan. Di mana nek?
kontrakan itu paling depan gitu. Jadi itu dia ada 8 pintu bang, kanan 4 kiri 4, jadi berhadapan gitu. Gitu. Gua ngecek sebelah kiri, pas banget pintu pertama masuk dari gerbang itu. Gua cek, gua minjem kunci sama tetangga sebelah, emang dia megang kuncinya gitu kan. Gue liat, wah lumayan juga nek gitu. Berapa harganya? 700 kan kemarin udah dibilang gitu. Ya udah dah, kita bayar DP aja. Dikasihlah DP ke yang jaga kontrakan itu, bukan yang pemilik gitu ya. Nah udah kita kasih DP, langsung mah gue ke pemilik kontrakan gitu. Dianterin lah sama yang jaga gitu. Dianterin ke rumahnya, kita serah terima, ambil kunci, besoknya kita pindah jam 9 malam. Kita langsung bebenah, kita bebenah dulu, kita rapiin, kita packing lah, baru kita nyewa gerobak. Soalnya kan jaraknya tuh nggak terlalu jauh dari kontrakan lama gue bang gitu. Ya udah, malam itu juga kita pindahan ke kontrakan itu awalnya nggak ada sama sekali gangguan bang. Pas kita pindahan itu aman-aman aja gitu. Cuman ya rada pengap sedikit, panas lah gitu. Maklum lah ya Jakarta gitu, kalau nggak panas mau bukan Jakarta namanya kan. Iya betul, Cikarang. Bukan, Bandung. Gitu. Gua sama mantan bini gua, kita ke situ untuk membantu-bantu lah sama anak-anak bocah-bocah lah, pada ngebantu situ kan. Nah jam 9 kita aman, sekitar 3 hari atau 4 hari kita ngontrak di situ, mulai ada gangguan-gangguan lah gitu. Pertama ya anak gua dulu bang gitu. Anak gua dulu, dia lagi main nih di depan nih, lagi main di depan, gua kan di dalam lah. Di situ gua udah nganggur bang, pas gua pindah kontrakan udah nganggur, soalnya motor gua nih turun mesin. Nggak ngojek lagi tuh? Nggak ngojek. Itu gua nganggur, gua jaga anak. Itu anak gua lagi di depan, lagi main-main. Tiba-tiba dia tuh langsung teriak, "Abe!" Gitu. Teriak pokoknya dah. Gua di dalam sontak kaget dong. Gua lagi main game enak-enak, lagi tiduran gitu. Biasa pengangguran kelas berat, asik gitu. Udah kayak gitu, gua langsung sontak, gua langsung lari dari dalam rumah. Ada apaan sih Nun? Teriak-teriak gitu. Ada orang galak di sebelah toren be. Gua lihat nggak ada gitu. Ini sambil ngerengket gini bang, sambil jongkok ngerengket gitu saking ketakutannya. Iya. Udah kayak gitu, gua kan kebetulan dulunya ini gue pernah belajar lah soal hal-hal kayak gitu ya di salah satu perguruan gitu. Di situ gua mulai berinteraksi gue dengan cara mata gue merem. Gue melihat emang ada sih itu sosok nenek-nenek bungkuk megang tongkat dengan rambut udah berurai lah gitu, sambil begini-gini ke anak gue. Manggil gitu ya? Manggil. Di situ gue langsung sontak, gue langsung tergep anak gue. Soalnya anak gue ini udah mulai maju bang. Gue langsung tergep. Ayo Nun masuk. Gue angkat masuk ke dalam rumah. Di situ dia langsung nangis. Inun nggak mau tinggal sini, cari kontrakan lain. Nggak mau. Saking ininya. Mau ngontrak di mana lagi? Duit udah habis. Gitu kan. Abi mesti nyari duit dulu, gitu, untuk nyari kontrakan baru. Gitu. Nah setelah itu kita ngejalanin lah biasa ya. Kita diem-diem aja di situ kan, nggak ada sama sekali kita omongan ke orang tua gue sama ke mantan bini gue. Gitu. Gue diem aja situ, keep silent. Gitu. Pas seminggu setelah anak gue digangguin sama sosok tersebut, mulailah di situ istri gue gitu. Lagi nyuci ceritanya, lagi nyuci, tiba-tiba tuh istri gue ngomong, "Beh, kok bawa kamper ya? Padahal kita kagak naruh kamper di kamar mandi." Gituin. "Ah, pikiran lu aja kali, kecapean kali lu," gituin kan. "Enggak be, bener, ini nyanter banget." Gitu. Ini gue lagi tuh nyuci jam 10 bang, jam 10 siang. Gue coba gue buka kamar mandi, emang kecium banget gitu, aroma kamper kayak kapur barus lah, yang buat orang meninggal gitu. Di situ gue diem aja, gue nggak mau ngomong, takut bini gue takut kan gitu. Ya udah gue diemin aja lah, gue nggak gubris gitu. Udah lanjutin aja nyuci. Enggak, gue nggak nyium apa-apa, gue gituin. Ya udah tuh lanjut nyuci sampai selesai. Sampai dia selesai pun itu bau masih ada bang, bau kamper tersebut kan masih ada, nyengat banget.
Lu tuh di situ nggak mau cari tahu tuh Apa? bau kamper dari mana? Udah gue cari, udah gue kelilingin kamar mandi, nggak ada. Emang nggak ada, gue taruh kamper situ nggak ada. Wangi-wangian di kamar mandi juga nggak ada. Emang gue nggak demen naruh hal-hal kayak gitu di kamar mandi gitu. Nah, habis nyuci langsung dong masak dong ya, masak. Gue situ ya masih main game aja gue di situ, di ruang tamu tempat gue tidur situ masih main game. Tiba-tiba tuh lagi masak ini, itu tuh kuali 2 di atas ditaruh, digantungin gitu, beradu, bunyi jelas kenceng banget, tang gitu. Tapi gue nggak denger, bini gue langsung teriak gitu, "Abe tolong," gitu. "Apaan sih lo?" gitu. Gue saking emosinya, "Apaan sih lo?" "Itu tadi kuali beradu be." "Olah takut," kata bini gue. "Ah, halusinasi lu aja kali," gue gituin kan. "Beneran beradu begitu jelas banget, cicak kali cicak." "Nggak mungkin cicak, karena cicak bisa dorong kuali," kata dia gitu. "Udah lanjut masuk, gue lapar nih, bukan makan," gue gituin. Ya udah, setelah itu dia lanjut masak. Di ekor sebelah kiri bini gue, dia ngeliat sosok perempuan, rambutnya gimbal, terurai lah, nutupin wajah di sebelah kamar mandi. Itu jelas banget kata istri gue. Udah begitu langsung dia teriak lagi di situ bang, kenceng banget. Gue langsung ngomelin, "Apa sih lo?" Gue gituin lagi. "Itu tadi ada cewek di samping," gitu kan. "Ah itu lu udah kecapean, lu udah. Ayo pindah, istirahat." Gue ajak lah ke kamar untuk istirahat, ya kan. Gue dudukin, gue kasih air minum, gue kasih air putih untuk ya inilah biar takut hilang gitu shocknya kan gitu. Di situ gue tetap gue diem. Emang pas gue ngelintas itu berasa banget hawanya beda, panas. Di sebelah kanan gue panas banget gitu. Nah berikutnya itu masih aman-aman aja bang. Setelah bini gue ini itu sama sekali nggak ada gangguan sampai lebaran Idul Fitri, malam takbiran. Ini singkat cerita ya bang ya. Oke. Jadi selama malam takbiran itu, gue kan dulunya ini sebelum gue terjun di dunia podcast, gue ini konten kreator di gaming. Di gaming ya? Iya, konten kreator di gaming. Pada saat gue lagi ngedit video game gitu, gue kan live streaming terus waktu itu. Gue pakai headset bang. Iya. Itu tuh dari kamar mandi itu jelas banget. Apa tuh kayak gebragan di tembok. Dong. Jelas banget bang. Soalnya gue kan nyender di tembok. Sambil nyenderan lagu biasa gitu. Pegel ban gue. Jelas banget, langsung gue nengok bang. Apaan sih? Gue gitu. 3 kali itu jelas digedor itu dari kamar mandi itu bang. Nah udah habis itu gue coba gue cek, gue gebrak aja tuh pintu kamar mandi, saking gue keselnya ya. Gue tendang pintu kamar mandi itu. Pas gue tendang, "Tolonglah jangan ngeganggu masing-masing alamnya. Alam lu, alam gua. Tolonglah saling pengertiannya." Gitu. Nah itu gue balik lagi dong. Gue balik lagi untuk melanjutin live streaming gue. Di saat ngelanjutin live streaming, gue pakai headset. Itu jelas banget kedengeran di headset. Dia ngomong, "Kamu nantangin saya." Jelas banget gitu. "Kamu nantangin saya." Gue buka, gue celingak lagi dong, kayak ada suara. Gue pakai lagi, malah ada suara ketawa cekikikan. Jelas banget gue. Itu Setiap gue pakai headset selalu ada suara begitu. bisa dijelasin gitu suaranya perempuan tuh? Perempuan bang. Perempuan itu? Perempuan. Nah udah kayak gitu, bini gue tiba-tiba langsung bangun. Dia ngeliat gue, natap gue sambil duduk begini, melotot ke arah gue gitu. Gue tegur dong,
begitu. Kenapa sih Neng? Woi, begituin. Dia nggak sama sekali ngegubris Bang. Suara gua samperin, gua tepak dong ini kakinya, tetap matanya itu fokus ke komputer, ke arah komputer sambil gini. Pas gua tepak ketiga kali baru dia langsung sadar, langsung nyebut astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar dia. Kenapa sih Neng? Istighfar. Tadi di belakang Abe ada cewek, jelas banget, rambutnya nutupin kepala Abe. Neng ngeliat jelas banget. Tadi gitu. Ah, nggak mungkin. Udah, lanjut tidur. Nggak usah mikir apa-apa. Nah, di situ nggak mau, Ola nggak mau tinggal di sini, Ola mau pindah. Lu gila? Duit dari mana lagi gua? Itu juga hasil ngojek gua waktu itu. Makanya gua langsung pindah ke sini. Gua nggak tahu bakal ada kejadian kayak gini. Gue itu ngomong berduaan aja sama bini gua di teras rumah, di depan lah gitu. Emak gue belum tahu nih bahwa ada hal kayak gitu di situ. Gitu kan, udah kayak gitu. Nah, seminggu setelah bini gue diteror sama hal kayak gitu kan, habis itu besoknya ini anak bayi gue Bang, anak bayi gue lagi tidur, itu matanya lagi tidur tiba-tiba melek dan melihat ke arah kardus. Soalnya kan gue situ kan nggak punya lemari Bang, jadi tuh kardus masih numpuk sampai ke atas gitu. Lagi ngeliat ke arah kardus, dia sambil melotot. Itu anak lu yang berapa Bang? Yang kedua Bang, Yang kedua, laki. yang laki. Waktu itu sekitar umur masih 3 bulan 4 bulan, masih merah-merahnya lah ya gitu kan. Dia melihat sosok hitam gede sampai plafon. Yang gue lihat dengan mata gue merem ya Bang. Dengan mata gue merem, gue lihat dia sampai atas plafon, dia sambil duduk sambil begini ngeliatin ke arah anak gue. Di situ gue bangunin bini gue, Neng, bangun. Gue gituin, apaan sih Amang Om? Ini Bilal, kenapa? Coba lu angkat, lu susuin, takutnya dia haus atau gimana gitu kan. Diangkat tuh sama bini gue, nggak bisa Bang, berat, udah kayak nyentuh inian bawah, diangkat ini susah. Dia minta tolong sama gue, kok ini kok berat, nggak bisa diangkat gitu. Padahal samping ada emak gue ngomong pelan-pelan, ini berat, nggak bisa diangkat. Ah serius lu? Di situ gue coba angkat, bener Bang, gue coba angkat itu emang berat, sama sekali nggak bisa diangkat gitu. Ya udah Neng, tenang, sabar, lu tetap istighfar terus, lu baca-bacaan yang lu bisa gitu. Ya udah baca-bacaan, gue ngambil air gelas lah segini untuk gue basuh anak gue. Alhamdulillah Bang, setelah gue basuh itu anak bisa diangkat, alhamdulillah banget, dan langsung nangis kejar tuh Bang. Emak gue langsung sontak bangun, kenapa sih itu bilang nangis begitu? Nggak tahu Nek gitu, kata bini gue, nggak tahu, tiba-tiba tuh langsung nangis kejer, cuman nggak ada air mata. Ki tolong iniin. Di situ gue merem mata gue berinteraksi sama sosok tersebut. Gue omongin, tolong jangan ganggu keluarga gue, nafsi aja. Gue ngeberanikan diri karena ini anak bayi Bang, kasihan, sempat digangguin hal-hal kayak gitu kan. Coba untuk berinteraksi sama beliau sama hal-hal kayak gitu. Kalau lu cara lu begini untuk apa, mengganggu anak gue dan keluarga gue nggak bakal segan-segan gitu kan. Malah dia ketawa dengan jelas banget suaranya, lu nantangin gue, ilmu lu nggak seberapa, digituin. Pas udah kayak gitu, gue coba untuk ibaratnya ngusir lah gitu.
Gue usir dengan taruh di depan gitu untuk ngegangguin keluarga gue gitu. Udah kayak gitu, alhamdulillah anak gue selamat. Dan coba nih lu susuin, mungkin dia aus, disusuin lah tuh sama bini gue. Ya udah kayak gitu, tidur lagi dah tuh, aman tuh bang, alhamdulillahnya. Udah seperti itu, besokan jalan 2 minggu itu tuh teror masih terus jalan bang. Pokoknya kalau kita belum keluar dari kontrakan itu masih terus berjalan gitu bang. Kurang lebih gue ngontrak di situ tuh sebulan gitu. Sebulan gue nggak kuat, gue keluar dari situ. Nah setelah itu emak gue nih mulai teror. Dia lagi tidur, tiba-tiba tuh pintu di depan itu kan dia 2 lapis bang. Jadi itu di depannya itu teralis untuk pintu, belakangnya baru ini digedor tuh teralis, dur, kenceng banget bang. Emak gue langsung bangun, woi siapa lu gitu. 3 kali digedor itu teralis, nggak ada yang ngegubris, nggak ada jawaban gitu kan. Besokan paginya ditegur anak tetangga, soalnya kan dia kan pulang ngamen setiap jam 1 malam, setiap 1 malam dia pulang ngamen gitu. Ditegur, sebut aja gue namanya si Burhan aja bang ya. Han, itu anak lu ngapain sih malam-malam gedor-gedor teralis gua? Nah emaknya nggak terima bang, langsung ngomong, anak saya emang nggak nakal nek, nggak pernah ya gedor-gedor rumah orang apa segitunya. Nah di situ baru dia ngomong sesuatu, kita juga di sini juga digangguin nek. Anak gua yang perempuan tiba-tiba tuh ngeliat sosok tangan masuk ke pintu, langsung WA saya gitu, kata yang kontrak di situ. Nah di sampingnya depannya cerita hal kayak gitu juga. Iya, saya juga di sini juga, makanya saya bertahan karena sini kontrakannya murah, kata nenek-nenek depan rumah itu. Nah setelah itu di hari berikutnya emak gue lagi tidur, dia dipegang sama sosok nenek-nenek itu bang. Dipegang, langsung bangun, Ki tolongin Umi, sambil menggigil ngomong emak gue, ngapa sih Mi, apa sih Nek, tahu nih tiba-tiba tuh badan tuh semuanya tuh menggigil begini. Gue coba ya kan, gue coba pegang, ini mah dipegang Nek gitu. Ya udah ambil wudhu, langsung dia ngaji gitu emak gue. Alhamdulillah balik normal bang, nggak sama sekali. Yang tadinya itu hawa di rumah gue panas, langsung tiba-tiba adem aja gitu, alhamdulillahnya. Nah di hari berikutnya gue lagi enak-enak main game nih bang, main game di HP. Gue kan biasa begadang untuk jagain anak bayi gue, sip-sipan lah gitu, sip-sipan. Jadi bini gue tidur, gue ngebegadangin sampai subuh. Di saat gue lagi main game itu, tiba-tiba tuh ada suara geraman di dalam kamar mandi. Gue bangunin bini gue, neng bangun, apa sih ya malam-malam, bangun lu gitu. Lu coba tuh, lu dengar tuh suara apaan tuh begitu. Iya jelas banget gitu kan. Lu siram dah kamar mandi, siram. Gue gituin, nggak mau takut. Gue bangunin mak gue, nenek bangun. Itu ya Mang Ola nih denger nih, gue gituin, nenek denger nggak? Apaan? Coba lu denger. Oh iya itu jelas banget gitu. Udah kayak gitu sama mak gue disebor kamar mandi, tolong jangan ganggu nafsi, tolong gitu, masing-masing gitu. Tetep aja masih geram itu bang, suaranya kenceng banget. Udah kayak gitu kita ngumpul nih bertiga, kita omongin, Nek gimana nih, kita nih udah bertiga nih, sebelumnya
Rizky juga udah diginin juga tapi diem. Ya mau kayak gimana, kita untuk pindah juga butuh sebulan lagi kata mak gua. Ya udah untuk malam ini kita ngungsi aja dah, kasihan si Bilal masih kecil, takutnya kenapa-napa gitu kan. Ya udah situ gue berkemas, gue bawa baju, gue bawa tas, bawa bantal, gue ke rumah saudara gue, sepupu gue yang nikah sama teman gue. Nah teman gue ini juga masih satu pengajian juga dulunya gitu. Gue ngontrak, gue pindah kontrakan, di situ langsung yang ada di warkop langsung negor gue, ada apaan sih rame-rame kayak mau pindahan. Bini gue langsung nyeletuk, gue kan udah langsung ke depan tuh bang, ke depan, jalan ke depan. Emak gue sama bini gue ini ngobrol sama yang punya warkop, ternyata ada calo kontrakan di rumah gue yang gue tinggalin ini gitu kan. Iya tadi ada suara geraman kenceng banget, jelas banget, sampai gue nutup pintu juga masih jelas banget itu bang suaranya gitu kan, udah kayak gitu. Nah calo yang kontrakan ini dia ngomel-ngomel, lu jangan sembarangan ya, jangan nyebar berita-berita yang enggak tentang kontrakan ini gitu. Udah kayak gitu, enggak pak ini beneran, saya dengar jelas banget gitu, saya nggak nyebar berita-berita yang begitu-gitu kata mak gua. Nah udah kayak gitu, gua dari depan juga gua udah langsung ini nyamperin mak gua. Nah setelah namanya mak gua sama bini gua berdebat sama ya calo kontrakan ini, gua langsung nengok ke belakang, gua samperin tuh mak gua sama mantan bini gua ini. Ya gua samperin, ada apaan sih rame-rame, udah yuk pergi maju, malam-malam lu udah bikin kisruh aja lu, gua gituin. Lu udah jalan. Gua lagi gendong anakku yang perempuan nih bang, langsung gua turunin, udah jalan gua gitu. Nah sampai di kontrakan sepupu gua, langsung di situ gua cerita sama bininya, bini teman gue ini, ada apaan nih rame-rame, tumben-tumbenan bawa bantal, kata sepupu gua. Iya Jul, gua diteror mati-matian di situ. Apaan sih? Buset deh, bertiga dengar suara geraman di situ Jul, bukan itu doang, bini gua nyium bau kamper gitu. Langsung abangnya dia nyeletuk, Aki kali Aki. Kagak mungkin bapak gua begitu gitu. Bapak gua udah tenang, nggak mungkin namanya ngeganggu sampai hal-hal kayak gitu gitu. Ya udah tidurin si Bilal, kasihan gitu, ini juga tidur. Ya udah tuh tidur, nungguin laki gue dulu pulang kata dia gitu. Insya Allah bisa diatasin gitu kan. Ya udah nunggu di depan rumahnya dia di teras, gue nongkrong. Alhamdulillah lakinya pulang gitu kan. Widih udah kayak tri di ini keringin, banyak banget orang ngungsi di mari. Ada apaan sih kata lakinya gitu. Langsung gue cerita, Bek, gue manggilnya emang biasa gue manggilnya Bebek, ada apaan lu kata dia gitu kan. Tolongin gue Bek, gue nggak bisa ngatasin, tolongin lah, gue diteror di kontrakan. Teror apaan lu? Sama hal-hal kayak gitu. Pertama ini gue nyumbu kamper, emak gue dipegang, dan sekarang bertiga-tigaan Bek, suara geraman. Lu bisa doang lu, hal-hal cerek begitu nggak bisa lu atasin, gituin sama teman gue ini. Ya udah ntar kesana kontrakan lu jam 12 ngopi-ngopi dulu sini gitu katanya. Ya udah di situ gue ngopi-ngopi dulu lah sebat. Nah udah kayak gitu gue langsung berangkat kontrakan gue sama teman gue ini. Pas dibuka pintu, emang dari jalan ke kontrakan itu pas kita buka pintu tuh adem bang, adem aja pas dia masuk, entah kenapa adem aja, sama sekali nggak ada pengap panas bau apek itu bang. Pas masuk, lu di mana dengar suara geraman? Kamar mandi Bek. Lu udah saking keselnya ditendang pintu kamar mandi, ceger gituin sama temen gua. Mana? Gua digentak.
kagak ada ini. Ya Allah, Bek, ngapain sih gue bohong? Beneran, sumpah demi Allah gue gitu. Di sini gue denger. Ini kagak ada sama sekali. Lu gue capek-capek pulang lu. Denger kayak begini. Tuhan, udah depan kita tungguin sampai jam 2. Gitu ya sama temen gue. Tungguin beneran sampai jam 2. Sama sekali nggak ada. Gue udah ngerokok, udah ngopi di situ. Nggak ada sama sekali gangguan kayak gitu. Setelah temen gue datang, gitu kan. Ya udah tuh, udah selesai itu langsung balik lagi cabut gitu. Saya balik itu jam 4, emak gue bangun. Ih, gak enak di sini. Sama orang, kita balik yuk kontrakan. Nah udah gue balik kontrakan. Kebetulan gue ketemu teman gue bang di jalan. Teman-teman gue Arwani. Gitu, gue ngomong sama dia. Ntar gue WA ya kalau gue kejadian apa-apa di kontrakan gue. Dia lagi main ML ya bos itu. Iya, tenang aja katanya. Lu WA gue aja kata dia gitu. Ya udah kayak gitu. Bini gue masih di rumah kontrakan sepupu gue ini. Soalnya kan jagain si Bilal gitu. Ntar neng jam 5 gue jemput gitu. Ya udah gue berdua balik. Udah pada istirahat dah. Mau istirahat, kalau misalnya ada apa-apa ntar gue kontak teman gue gitu kan. Itu sampai jam 10 gue jagain tuh bang. Alhamdulillah nggak ada sama sekali gangguan hal kayak gitu. Nah pas jam 10 emak gue, bini gue nggak ada. Emak gue jagang, bini gue kerja di laundry gitu. Di situ gue dengar suara orang ngorok jelas banget. Nggak mungkin dong tetangga ngorok sampai ke rumah gue jelasnya. Wah di situ gue langsung kabur aja ke depan, nongkrong di teras, pintu gue tutup, gue nongkrong sambil ngerokok. Tiba-tiba tuh di belakang di punggung gue ada yang neblak gue bang, kenceng banget, cekur. Gue tengok, waduh, buset deh, sampai segini ya nih. Gue tengok nggak ada, teblak lagi sebelah kanan. Gue tengok lagi dong, pas gue diteblak sini nih leher, gue muntah di situ, keluar air. Waduh, gue saking keselnya gue langsung tutup pintu, gue jebrek gini aja. Cara lu jangan kayak gini lu anjing, gue gitu. Gue kagak sama sekali ngeganggu lu pada. Kenapa lu ngeganggu keluarga gue? Dia langsung ketawa. Dia ngomong, lu ngebawa temen lu kesini, lu sama aja nyari musuh sama kita. Ngomong begitu. Lu semua harus keluar dari kontrakan ini, kalau enggak habis gitu. Oke, kalau emang maunya kalian begitu, gue bakal keluar dari sini, tapi tolong jangan ngeganggu dulu keluarga gue. Gue gituin. Udah kayak gitu, malamnya gue sempat ngomongin, Nek, kita benar-benar harus pindah dari sini. Mau gimana pun caranya kita harus pindah. Alhamdulillah bini gue ini dikasih pinjaman duit sama bosnya 1 juta. Ya udah malam itu juga kita bergegas lah untuk packing gitu. Sebelumnya ini, malam sebelumnya gue jelas banget itu bang ngeliat sosok pocong gemuk di kamar mandi, tanpa mata gue merem ya. Gue lagi duduk sambil biasalah main game ya, gini set, gue nengok, astagfirullahaladzim, gue disitu langsung lemes bang, nggak bisa sama sekali gerak badan gue. Gue sambil melotot gitu ngeliatin ke arah kamar mandi tersebut. Ini di dalam hati gue, ini badan gue kenapa kok kaku begini. Bini gue bangun, dia cerita ke gue pas gue udah sadar itu, dia nepok gue, Be,
Tapi gue nggak denger suara bini gue. Jadi itu sunyi aja, nggak sama sekali ada suara dari bini gue, gitu bang. Udah kayak gitu, pas 3 kali gue diinin sama bini gue, langsung gue tadinya gue susah untuk bernapas, tiba-tiba astagfirullahaladzim gitu. Ya Allah, kenapa sih kata bini gue, Neng, ini gue baru pertama kali Neng, gue ngeliat sosok pocong di situ kamar mandi. Ya udah mau gimana, udah besok kita langsung packing aja dah. Gitu ya, kita packing gitu. Kita minta bantuan sama tetangga sebelah gitu. Mbak tolong dong bantu saya packing gitu. Nah lagi packing bini gue ditinggal sendiri, dengar suara tangisan, jelas banget tangisan, merintih lah gitu. Langsung dia lari dari dalam rumah nih, langsung ke depan. Gue malah di depan lagi nongkrong biasa lagi nih, istirahat lah soalnya. Udah kayak gitu, tolongin gitu kan. Itu masih pagi tuh bang, sekitar jam 8 masih pagi. Apaan itu, jelas banget itu dia nangis gitu. Gue masukkan, kita udah yuk kita tinggalin gue langsung ke rumah sepupu gue situ sampai jam 5 sore gue situ, saking gue nggak berani untuk pulangnya lagi. Gue tunggu, udah lu berangkat kerja aja lagi gitu. Lu bilang sama bos lu telat datangnya, lu berangkat kerja. Gue tunggu situ sampai jam 5 sore, sampai emak gue pulang dagang. Gimana Ki? Udah lu packing semua? Udah Nek. Tapi tadi sempat si Ola dengar suara nangis gitu, makanya gue suruh kerja aja udah. Tadinya kan dia pengen libur gitu, untuk pindahan gitu, sehari aja gitu. Udah Neng, gak usah dipikir, udah lu masuk aja lagi, bilang aja nggak jadi libur gitu kan. Ya udah, pas jam 5 kita udah balik lagi ke rumah untuk pindahan lah. Kita pindah selalu malam bang. Jam 8 kita pindah ke kontrakan baru gitu. Nah di kontrakan baru ini, anak gua ngeliat sosok pocong di rumah itu. Dia lagi main sama temennya, abis maghrib udah kelar, dia main kan. Nah temen gua, anaknya ini langsung nyamperin ke rumah gua, ke kontrakan gua. Babenya Inun gitu, manggil, ada apaan Tong? Ini si Inun tiba-tiba tuh dia ngeliat ke atas genteng nih. Kenapa? Ayo gue ditarik tuh sama tuh anak temen gue, ditarik. Gue liat, Neng, hey dia diri aja gitu bang, sambil ngeliatin ke situ, ke atas. Neng, langsung gue angkat aja udah anak gue bawa masuk gitu. Dibilangin juga apa, kalau abis maghrib jangan keluar dulu, kata mak gue. Ini malah langsung main gitu. Neng, woi, langsung dia kejar, nangis gitu. Ada apaan? Ini ngeliat pocong di atas itu, di atas genteng, jelas banget. Hah? Ngeliat pocong? Ciri-cirinya gimana? Rada gemuk kayak abe badannya. Waduh, ini yang gue lihat di sono. Ya Allah, ini ada apaan nih sampai sosok itu ngejar ke kita? Ya udah, jangan keluar, di dalam aja dulu. Ya udah tuh, gue kan sebelum ini pas gue nganggur ini, gue emang selalu bikin donat bang, bikin donat untuk membantu orang tua gue dagang gitu. Jadi gue yang bikin, mak gue yang dagangin gitu. Di saat lagi gue bikin adonan untuk donat ini, jam 1 itu kan ventilasi itu kayak bekas naro blower kipas angin itu gede banget di kotak lah bang. Gue lagi bikin adonan itu, tiba-tiba tuh kuncup pocong bikin serut, tapi mukanya nggak dilihatin.
Kalau mukanya diliatin gue langsung ngibrit gitu. Ngadep ke sana. Jelas banget itu bang. Gue langsung di situ juga udah ngeliat kayak gitu, gue udah keder bang. Gue langsung masuk. Ma gue langsung negor ke gue. Ada apaan sih Ki? Itu nek yang gue ngeliat di sono. Dia nyamperin kemari. Gue gituin. Poci. Ngomong aja. Udah kayak gitu. Udah. Tidur. Ntar jam 3 baru lanjut lagi. Gitu yang kata mama. Gue lanjut lagi. Jam 3 gue tidur. Di situ gue didatengin mimpi bang. Sama sosok itu. Tapi gak berupa pocong. Dia bapak-bapak. Badan gemuk. Pakai baju kokoh. Pakai peci putih. Dia meminta sama gue untuk doain beliau biar tenang gitu bang. Namanya Syafruddin bin Pulan gitu. Gue bacain Al-Fatihah, alhamdulillah di situ kita nggak diganggu lagi sama sosok itu. Tapi di beberapa gue cerita ini, di salah satu konten kreator itu editornya didatengin sama sosok tersebut. Lagi dia ngedit, didatengin dengan cara bangku dikresek, dimaju mundurin. Editornya itu cerita ke gua sama teman gua, namanya Deviri juga. Bang, sorry bang, gue lupa bawain doa untuk si beliau ini. Tuh kan bang, apa gue bilang. Makanya tolong, lagi lu ngedit lu bacain gitu, begituin. Nah udah kayak gitu, kita tuh pas kita pindahan tuh sama sekali belum ada omongan. Pas 3 hari kita udah pindahan, baru udah tuh bang, ada omongan dari RT, terus warga sekitar, bahwa sesosok pocong ini meninggal di kamar mandi. Sosok bapak-bapak ini dengan kepleset di kamar mandi itu. Dan anaknya itu ngontrak di belah ujung. Itu sampai sekarang juga masih ada anak yang ngontrak di situ. Mungkin itu aja sih bang cerita dari gua. Itu. Oke Bang Jali, sebelum gua tutup nih videonya, ada beberapa sih pertanyaan yang pengen gua tanyakan sama lo. Iya silakan bang. Gue mau nanya, itu sosok pocong itu setelah lu pindah tuh apakah masih ada di kontrakan itu, dan apakah kontrakan itu udah ada isinya setelah itu? Maksudnya itu ada yang ngontrak lagi setelah lu pergi? Selama gue pergi dari kontrakan itu sih sebelumnya belum ada bang. Selama 3 bulan itu kosong, dan sosok pocong itu masih ada di situ. Masih ada di situ. Tapi untuk mengganggu keluarga gue alhamdulillah enggak. Alhamdulillah udah nggak ada ya. Iya. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya gue ingin perkenalkan Bang Jali. Bang Jali ini adalah konten kreator dari channel apa Bang? Tanah Misteri. Jadi di dalamnya juga ada podcast juga ya? Iya bang. Oke. Jadi kalau buat teman-teman yang kepo sama channelnya Bang Jali, boleh nih langsung saja ke channel Bang Jali, dan jangan lupa di subscribe juga ya Bang Jali. Ya. Oke. Channelnya adalah Tanah Misteri. Dan langsung aja gua Bang Dep pamit undur diri. Jika ada salah kata, gue minta untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Dan langsung saja gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.